Oh biasa tumbuh gigi dulu baru bisa jalan, ngomongnya belakangan tapi dia lari dulu. Nah itu banyak sekali yang seperti itu ya. Nah tetapi tetap harus waspada. Halo sahabat YPAC Jakarta, selamat datang di channel YouTube YPAC Jakarta. Channel ini merupakan channel yang diproduksi oleh YPAC Jakarta dan akan diisikan mengenai informasi, tips, dan trik mengenai parenting maupun edukasi pada anak. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber, Bapak Agus Rahman, yaitu seseorang yang memiliki pengalaman sangat lama di bidang pendidikan anak. Halo Pak Agus, apa kabar Pak? Baik, bagaimana Mbak Putri? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Agus, hari ini kita akan berbincang mengenai bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh anak dengan kebutuhan khusus, Pak. Tapi pertama-tama, Pak Agus, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh orang-orang kepada YPAC Jakarta, Pak. Yaitu, dari mana sih Pak kita bisa tahu kalau anak itu merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus? Ataupun tidak memiliki kebutuhan khusus, Pak. Ya, jadi begini Mbak Putri, pertanyaan itu sering sekali kita dengarkan di masyarakat ya. Buat saya yang paling mudah adalah kita harus tahu apakah anak kita mengalami kelambatan atau perbedaan di dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi saya berikan ilustrasi sederhana begini. Kita punya dua anak. Kakaknya dari lahir stepnya dia menangis, lalu dia belajar berguling, lalu dia belajar merangkak, dia lalu onggong-onggong berdiri dan seterusnya. Tetapi si adik ketika kakaknya di usia itu sudah mulai dia berguling, ternyata si adik ini belum bisa berguling. Dia masih posisinya masih telentang saja, bahkan miring pun dia susah. Nah, sebagai orang tua kita seharusnya sudah mulai waspada. Ada sesuatu yang bisa terjadi. Nah, untuk memastikan apakah anak kita mengalami sesuatu, sebaiknya kita menghubungi ahlinya atau menghubungi dokter, menghubungi pakar yang bisa membantu untuk menentukan betul tidak anak kita itu mengalami sesuatu, anak kita mengalami keterlambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, atau mungkin memang sekedar anak kita dalam kondisi yang kurang fit dan setelah anak kita semakin sehat misalnya nutrisi gizinya mungkin dia diperbaiki lalu perkembangannya bisa lebih baik. Jadi pastikan tentang kondisi itu dengan awas terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Setiap ada hal yang berbeda sedikit itu kita harus waspada. Gitulah. Oke, berarti kita memang harus sangat amat ini ya Pak, peka terhadap perkembangan anak. Iya betul, dan sebagai orang tua kita harus bisa melihat itu, karena saya hanya mengingatkan seperti ini. Seringkali orang tua itu kan karena sibuk bekerja itu abai atau lalai terhadap perkembangan sedikit saja di dalam kondisi anaknya. Dia menyerahkan pengasuhannya itu kepada neneknya, kepada babysitter, kepada asisten rumah tangga. Nah, yang kadang-kadang mereka tidak terlalu awas gitu loh. Nah, kita harus sudah tetap sebagai orang tua sekalipun kita memiliki kesibukan lain, kita tetap harus awas bahwa apakah benar tahap-tahap perkembangan yang seharusnya anak kita jalani atau anak kita lalui itu betul-betul kita bisa lihat anak kita melakukan atau mengalami perkembangan di situ. Manakala terjadi sesuatu keterlambatan atau apa, segeralah mungkin kita awas. Nah, jadi jangan lalai gitu loh. Karena memang di masyarakat banyak sekali beredar pendapat-pendapat seperti oh biasa tumbuh gigi dulu baru bisa jalan, ngomongnya belakangan tapi dia lari dulu. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, tetapi tetap harus waspada. Ya. Tetap waspada dan harus terus berkonsul dengan ahli ya Pak ya. Karena kita tidak bisa menentukan sendiri untuk diagnosa itu ya Pak. Iya, betul sekali. Nah, lalu Pak Agus,
Apa sih Pak hal yang kita harus lakukan atau persiapkan ketika kita baru mengetahui anak kita ini memiliki kebutuhan khusus? Oke, yang paling utama adalah siapkan mental. Karena sebagai orang tua, kita semua tidak pernah akan berharap kita memiliki keluarga anak yang harus mengalami kondisi spesial. Pada beberapa pasangan, beberapa orang tua itu terjadi shock, gitu lah ya. Butuh penyesuaian bahwa mereka menerima itu, apalagi menerima itu pada anak, misalnya anak pertama. Itu shocknya luar biasa. Mentalnya tuh benar-benar diuji, dan bahkan ada yang ketika mengetahui anak pertamanya seperti itu, dia bahkan pasangan itu tidak mau punya anak kedua karena takut gitu loh. Saya mau memberikan perhatian yang penuh kepada anak saya. Sementara memang itu harus disiapkan ya. Jadi mental sebagai orang tua yang memiliki anak diketahui kemudian berkebutuhan khusus atau special need itu harus disiapkan. Lalu yang kedua adalah kita harus banyak-banyak mencari tahu apa yang bisa kita bantu untuk mengembangkan potensi si anak ini jauh lebih baik. Jangan pernah orang tua menyerah atau pasrah. Ya sudahlah, kalau anak saya seperti itu, ya saya seperti itu saja. Tidak. Tidak ada yang pernah tahu apakah anak kita bisa menjadi sesuatu atau tidak apabila kita tidak mengeksplor. Nah, orang tua harus banyak-banyak cari tahu. Orang tua harus banyak-banyak bertanya, orang tua harus banyak-banyak belajar. Dan yang ketiga, bangun support lingkungan terdekat anak. Karena anak kita akan berkembang lebih baik apabila lingkungan terdekat dia memberikan support. Orang tuanya, kakaknya, neneknya, asisten rumah tangga, atau siapapun, omnya, tantenya, kalau semuanya ini, support sistemnya ini mendukung dia, saya percaya anak ini akan berkembang jauh lebih baik, lebih cepat, ya, dalam kondisinya dia. Tetapi kalau kemudian keluarga sendiri memiliki penolakan terhadap kondisi anaknya gitu, bahkan kemudian pasangan ini atau keluarga kecil ini seperti agak sulit untuk mendapatkan penerimaan di dalam keluarga, itu kan bebannya menjadi berat. Ya. Bayangkan ketika mendapatkan beban seperti itu, mereka harus berpikir, saya mengembangkan anak ini seumur hidup saya. Dan nanti yang muncul adalah, anak ini akan menjadi beban dalam hidup saya. Itu yang bahaya. Ya. Berarti kuncinya itu adalah penerimaan dari orang di sekitar anak. Betul Pak Agus? Betul sekali. Nah, sebenarnya Pak Agus, kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu, pola pengasuhannya berbeda atau enggak sih Pak dari anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus? Ya, pada intinya tidak ada perbedaan prinsip ya antara pengasuhan anak yang biasa, anak-anak kita yang lain dengan anak berkebutuhan khusus. Tetapi tentu saja saya harus ingatkan, kita tidak bisa memandang pola itu sama. Kita punya dua saudara, punya dua kakak dan adik, punya dua anak, kakak dan adik. Dua-duanya tidak berkebutuhan khusus nih. Tetapi perkembangan si kakak dengan perkembangan si adik itu pasti berbeda. Ya, tidak pernah ada satu individu pun yang memiliki perkembangan yang sama. Apalagi kalau adiknya ini atau kakaknya ini diketahui berkebutuhan khusus. Pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang bisa dilakukan supaya perkembangannya maksimal. Nah, tadi kan Pak Agus menyebutkan ada cara-cara agar anak tetap bisa bertumbuh kembang dengan maksimal ya. Iya. Nah, kita ini selanjutnya akan membahas mengenai bentuk dukungan seperti apa sih yang bisa membuat anak berkembang dengan maksimal. Tapi Pak Agus, pertanyaan itu akan kita simpan untuk episode selanjutnya, semuanya sahabat YPAC Jakarta. Jadi untuk sahabat YPAC Jakarta yang sudah menonton, mungkin bisa ada pertanyaan yang muncul, lalu teman-teman mau bertanya dengan Pak Agus, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah video ini, karena pertanyaan tersebut akan kita jadikan obrolan di episode selanjutnya. Betul Pak Agus? Sip, terima kasih Mbak Putri. Saya sangat-sangat menunggu pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari peserta. Nah, tuh kan udah ditunggu sama Pak Agus. Jadi untuk teman-teman semua, sahabat YPAC Jakarta, jangan lupa untuk tetap ikuti channel kami.
Dan juga klik tombol komen, subscribe, dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa!